Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau mengambil topik membangun motivasi melalui keinginan luhur. Ini masih terkait dengan video-video saya sebelumnya yang membahas hal-hal yang terkait dengan motivasi. Nah, sekarang topiknya membangun motivasi melalui keinginan luhur. Jadi motivasi itu bisa berbagai macam ya cara untuk membangkitkan atau meningkatkan. Ya, tetapi kali ini saya mengambil judul membangun motivasi melalui keinginan luhur. Ya, seperti biasa, apa itu motivasi? Ya, kita berikan semacam pemahaman yang relatif cukup sederhana, yaitu motivasi adalah keinginan atau daya dorong untuk kita melakukan sesuatu, yaitu daya dorong. Ya, mengapa kita melakukan sesuatu yang ada sesuatu yang bisa membuat kita ini semangat, membuat kita ini termotivasi untuk melakukan kegiatan itu. Ya, ini satu contoh. Jadi kalau aku ingin jadi juara, maka kita ini harus memiliki motivasi yang tinggi tentunya. Kalau tidak, ya jelas nggak bisa gitu. Motivasi kerja berarti daya dorong untuk melakukan kegiatan di tempat kerja. Atau orang bilang semangat kerja. Motivasi kerja muncul karena adanya keinginan dan harapan. Jadi semua apa yang kita lakukan itu kan mesti ada sesuatu yang diinginkan dan diharapkan. Termasuk mengapa motivasi itu muncul. Itu juga karena adanya keinginan dan harapan gitu. Tidak ada kegiatan yang kita lakukan tanpa adanya keinginan dan harapan. Keinginan dan harapan masing-masing orang itu berbeda ya. Ini yang juga perlu harus dipahami. Orang sama-sama mengerjakan sesuatu, kalau orangnya lain maka orang itu akan memiliki keinginan dan harapan yang berbeda-beda. Dalam bahasa Jawa, keinginan dan harapan itu disebut pamrih. Artinya bahwa kita ini di dalam melakukan sesuatu apapun itu pasti ada pamrihnya, ada yang diharapkan. Ya, itu namanya pamrih. Nah, nanti pamrih ini yang harus kita olah ya, supaya nanti pamrih ini hanya kepada satu tujuan, yaitu eh, pamrih hanya kepada Allah. Terus kemudian diikutilah oleh pamrih-pamrih yang lain, gitu. Jadi keinginan-keinginan yang lain. Ya, jadi ini dijelaskan sekali lagi bahwa tidak ada kegiatan tanpa pamrih. Artinya bahwa eh, kan banyak orang ngomong kalau kita ini ikhlas, artinya kita ini tidak pamrih gitu ya. Itu mungkin kurang pas begitu, karena melakukan apa saja termasuk yang kaitannya dengan spiritual dan lain sebagainya, itu pasti ada keinginan, harapan atau yang disebut pamrih. Sekecil apapun pasti ada pamrihnya. Nah, sekarang ini pamrih kepada siapa yang kita ini harus tujukan, harus harapan itu kepada siapa, walaupun nanti ada keinginan atau harapan-harapan yang lain sehingga bisa memunculkan motivasi. Nah, intinya bahwa kalau kita kepingin ya apa yang kita lakukan ini menjadi bernilai ibadah, itu bahwa keinginan dan harapan itu atau pamrih itu ditujukan hanya kepada Allah. Ya, nanti keinginan-keinginan yang lain itu merupakan keinginan ikutannya atau turunannya yang nanti akan kita bangun gitu keinginan-keinginan itu sehingga nanti akan memunculkan motivasi. Tetapi sekali lagi bahwa kita melakukan sesuatu itu pamrihnya hanya kepada Allah. Kemudian untuk bisa membangkitkan motivasi,
itu dikaitkan dengan keinginan-keinginan yang lain, sehingga kalau kita ini memiliki keinginan yang banyak, ya, tetapi keinginan itu memang nanti semua keinginan itu dimasukkan di dalam kategori keinginan yang luhur, keinginan yang mulia, ya, sehingga keinginan-keinginan itu dibangun di dalam diri kita, terus kemudian bisa membangkitkan motivasi kerja. Nah, motivasi yang muncul karena keinginan yang datangnya dari luar diri kita disebut external motivation. Jadi maksudnya begini, eh, kita ini termotivasi karena pengaruh sesuatu di luar diri kita. Nah, contohnya umpamanya saja sistem reward and punishment dan lain sebagainya yang kira-kira datangnya memang sesuatu itu dari luar, itu namanya external motivation, termasuk kepemimpinan, termasuk bagaimana kita melihat prospeknya di perusahaan atau apa yang menyebabkan kita ini mendapatkan sesuatu dari luar, itu adalah external motivation. Ya, kalau motivasi yang muncul karena keinginan yang datangnya dari dalam diri sendiri disebut internal motivation. Nah, yang kita bahas, yang banyak kita bahas dalam video ini itu kaitannya dengan internal motivation. Jadi adanya keinginan-keinginan luhur di dalam diri kita, muncul dari dalam diri kita yang menyebabkan kita ini melakukan upaya terdorong, ya, hati kita ini terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya keinginan-keinginan yang luhur. Tentu tadi sudah saya katakan bahwa keinginan dan harapan itu yang paling utama itu harus ditujukan kepada Allah, karena Allah sang pencipta kita ini yang memberikan segala sesuatu, semuanya diarahkan ke sana. Tetapi secara satu persatu keinginan itu dimunculkan dari dalam diri kita supaya menggerakkan kita ini untuk melakukan sesuatu atau memiliki motivasi itu. Ya, memang ini agak sedikit agak sulit, tapi intinya begini, bahwa kita ini kalau memiliki keinginan-keinginan luhur, ya, itu akan membuat diri kita itu melakukan sesuatu, terutama di tempat kerja, motivasi kita itu akan muncul gitu. Ya, nanti lebih jelas nanti akan kita bahas di belakang ini. Contoh external motivation. Jadi contohnya external motivation itu seperti adanya reward and punishment. Kita ini termotivasi karena adanya iming-iming reward, terus kemudian kita ditakut-takuti dengan punishment. Itu namanya motivasi dari luar. Pengaruh kepemimpinan, kalau pemimpinnya baik kita semangat, kalau pimpinannya jelek enggak, ya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Karena ini kenapa harus saya berikan lagi dengan model yang lain. Ya, saya berpendapat bahwa untuk kita ini bisa mantap, ya, bahwa kerja kita ini termotivasi dari dalam, itu harus banyak hal yang kita pahami, sehingga ini nanti termasuk keinginan-keinginan luhur itu perlu kita munculkan supaya motivasi kita bisa tinggi, stabil. Kemudian eksternal berikutnya, contohnya adalah aturan penggajian dan karir, budaya kerja, kemudian juga prospek dan eksistensi organisasi atau di mana tempat kita bekerja itu akan memberikan dorongan motivasi, tetapi itu eksternal gitu ya. Jadi di luar diri kita gitu. Itu bisa berubah-ubah, ya, sehingga seringkali kalau hanya mengandalkan external motivation, itu motivasi kita itu fluktuatif, naik turun naik turun naik turun gitu. Tergantung bagaimana penetrasi dari pengaruh luar itu kepada diri kita. Kemudian kalau contoh internal motivation itu seperti contoh tanggung jawab, ya, sebagai makhluk Allah, ya, itu apa kira-kira kita ini diciptakan di bumi ini untuk apa gitu. Kemudian yang kedua berharap ridhonya Allah, ya. Jadi kita ini hidup ini tentu kalau mendapatkan ridho Allah, semua yang kita lakukan itu akan barokah,
akan membuat kita bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian pemahaman terkait dengan spiritualitas, ya. Jadi bagaimana sebetulnya tanggung jawab kita atau hubungan kita, bagaimana kita mengkaitkan ya antara kejadian dengan keberadaan Allah, ya. Apa hubungannya antara kejadian-kejadian di alam raya ini dengan keberadaan Allah, gitu. Kemudian yang keempat, keinginan-keinginan mulia atau luhur. Nah, yang keempat inilah yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada video ini. Ya, jadi memunculkan atau meningkatkan motivasi ya berdasarkan keinginan-keinginan luhur atau keinginan mulia. Gitu. Nah, berikut ini bahasan tentang internal motivation karena adanya keinginan-keinginan mulia dan luhur sehingga menjadi termotivasi atau istilah kerennya itu motivation by the best wishes gitu. Jadi motivasi ya lewat keinginan-keinginan yang mulia atau yang luhur. Nah, yang pertama ini kita ini memunculkan satu keinginan, ya keinginan luhur kita adalah aku ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, coba kalau ada keinginan aku ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, kebetulan peran kita atau yang kita lakukan sehari-hari adalah melakukan kegiatan kerja di tempat kerja atau di perusahaan, di instansi dan lain sebagainya. Sehingga begitu kita memiliki satu keinginan di dalam hidup kita atau kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain, tentu akan memunculkan satu semangat di dalam diri kita untuk melakukan kegiatan itu sebaik mungkin. Ya, tentu keinginannya didorong karena itu tadi, ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang pertama sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya ya itu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bermanfaat bagi orang lain sekaligus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini ingin bermanfaat bagi orang lain itu sebetulnya keinginan itu menjadi jamak artinya double dengan sekaligus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian kontribusi kinerja itu harus maksimal. Jadi kalau kita ini ingin bermanfaat bagi orang lain itu bisa bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan itu kan dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, kalau kita ini melakukan satu kinerja yang baik, yang maksimal untuk perusahaan, berarti kita ini juga bermanfaat bagi orang lain atau banyak orang. Sehingga muncul keinginan untuk selalu melakukan sesuatu itu terbaik. Nah, terbaik itu harus dengan motivasi yang tinggi gitu. Ya. Kemudian memaksimalkan kemampuan dan kemauan ya. Jadi kita ini kan memiliki potensi, memiliki kemampuan ya. Kemudian kita juga harus dibarengi karena mau tidak mau kalau hanya pinter tok, mampu tok, potensi tinggi tetapi tidak memiliki motivasi, tidak punya kemauan ya, ya tidak ada hasilnya, kinerjanya ya nol gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam diri kita dibarengi dengan kemauan atau motivasi yang tinggi sehingga menghasilkan kinerja yang bagus. Kemudian memelihara motivasi stabil tinggi. Ya, artinya bahwa kita tahu bahwa yang namanya kinerja itu adalah perkalian antara potensi kali motivasi. Kalau kita kepingin bermanfaat bagi orang lain, maka kita harus bekerja secara maksimal. Nah, motivasi kita harus disetting, harus disetel, ya itu dalam posisi stabil tinggi gitu supaya hasil kerja kita, kinerja kita terus tinggi terus gitu. Kemudian mengendalikan perasaan. Kenapa? Perasaan itu harus dikendalikan karena setiap saat bisa jadi ada penetrasi dari luar, ya artinya pengaruh dari luar, perubahan-perubahan dari luar
yang menyebabkan kita ini, perasaan kita ini menjadi kecewa, tidak cocok gitu. Kecuali kalau itu ada perubahan yang membuat kita ini semangat, tambah semangat itu alhamdulillah. Tetapi kalau terjadi satu perubahan akhirnya memberikan efek terhadap perasaan kita, perasaan negatif artinya kecewa dan sebagainya lah, kita harus kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan perubahan, ya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri untuk bisa menyikapi perubahan ini secara positif. Sehingga perasaan kecewa dan lain sebagainya yang negatif itu menjadi hilang ya karena kita memiliki satu kemampuan untuk mengelola perasaan, mengendalikan perusahaan, kemudian dibarengi dengan kita memiliki keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebab kita tahu bahwa kalau perasaan kita terganggu, kecewa, dan sebagainya, maka motivasi itu akan turun. Nah, kalau motivasi kita turun, berarti kerja kita tidak baik. Padahal kita ini kepingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini akan muncul selalu muncul ya, selalu berpikir bahwa setiap ada perasaan yang tidak enak, perasaannya itu yang dikelola. Sehingga perasaan itu tidak mengganggu semangat kerja kita. Karena di dalam ilmu motivasi, musuh utama motivasi adalah perasaan kecewa. Ya. Senang melihat orang lain bisa menikmati karyanya. Jadi kalau kita ini ingin bermanfaat bagi orang lain, kita ini harus senang manakala karya-karya kita, pekerjaan kita atau hasil kerja kita itu dinikmati orang lain. Nah, orang lain itu di sini kalau kita ini bekerja di perusahaan, orang lain itu bentuknya bisa jadi perusahaan itu karena di dalam perusahaan ternyata banyak orang-orang ya di situ sehingga kalau kita ini bekerja untuk perusahaan itu sebaik mungkin maka kita sama saja dengan bermanfaat bagi orang lain dan kita senang gitu. Kalau melihat orang lain itu menikmati hasil karya kita, kita ini senang ya alhamdulillah lah. Jadi apa yang saya lakukan ini ternyata manfaatnya besar ya, produksi bisa meningkat, produktivitas meningkat, hasil kerja meningkat dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi munculnya keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain itu ternyata memberikan dorongan semangat kita untuk melakukan kegiatan ini sebaik mungkin gitu. Atau motivasi kita tinggi. Kemudian yang kedua, aku ingin menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini juga keinginan luhur gitu bahwa kita ini kepingin menjadi teladan orang lain. Apapun statusnya kita di tempat kerja, manakala kita ini kepingin menjadi teladan orang lain, berarti ada satu kemauan untuk berbuat sesuatu yang baik. Nah, berbuat sesuatu yang baik di tempat kerja, ini ya motivasi itu, gitu. Artinya semangat kerja itu harus baik, ini semuanya baik, akhirnya kinerja baik, kemudian kita ditiru oleh orang lain. Kita menjadi role model, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh bagi orang lain, gitu ya. Jadi teladan tentu untuk hal yang positif, ya ini. Kemudian berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan SOP-nya, ya, sesuai dengan standar operating prosedur, ya. Kemudian menjaga sikap dan perilakunya dalam posisi tetap baik, ya. Kemudian menghindari hal-hal negatif, ya. Kemudian memberi contoh bagaimana kerja yang baik, ya. Karena kita ini kepingin dicontoh orang lain, ya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu yang layak untuk dicontoh, ya. Bagaimana kita kerja ini dengan baik. Tentu ukurannya yang paling gampang semangat kita ini, ya. Bekerja keras, cerdas, tuntas, pantas, ikhlas itu artinya bahwa kalau kita bekerja keras itu menggunakan fisik kita, kemampuan fisik kita maksimalkan. Kemudian kalau cerdas itu kita manfaatkan kepintaran kita, otak kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Kemudian kalau tuntas, kalau kita dikasih tugas ya sampai dengan selesai. Kemudian kalau pantas, ya pantas itu artinya apa yang kita kerjakan itu memang pantas memang untuk dikerjakan. Hasilnya juga pantas ya. Terus kemudian cara kita mengerjakannya, prosesnya juga pantas. Artinya tidak berlawanan dengan
aturan-aturan yang ada. Kemudian yang terakhir itu ikhlas. Kenapa harus ikhlas gitu? Karena salah satu syaratnya untuk supaya kita ini bekerja bernilai ibadah itu adalah ikhlas. Nah, kita dengan ikhlas semua pekerjaan akan bisa kita atasi dengan ringan, dengan enteng, dengan sukaria karena kita ikhlas gitu ya. Jadi karena keinginan tadi itu ya maka muncullah ini apa upaya kita untuk memaksimalkan potensi kita. Terus kemudian menjaga kualitas kerja kita ya. Jadi teladan mempengaruhi semangat kerja. Jadi karena kepingin menjadi teladan itu tadi yang kita sampaikan bahwa tentu kalau kita ingin menjadi teladan maka ingin ditiru orang lain atau ditiru orang lain sesuatu yang baik gitu. Nah, sehingga ada muncul ya keinginan atau kemauan untuk berbuat sesuatu yang baik yang patut dicontoh, terutama hal motivasi kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, keinginan luhur yang ketiga adalah aku ingin kerja dengan hati yang senang. Artinya bagaimana kita bisa bekerja di tempat kerja itu ya, itu dengan hati yang senang. Senang itu bukan berarti kita ini enak-enakan kerja itu enggak. Bagi orang yang memiliki semangat tinggi, kerja yang malas-malasan itu malah menjadi tersiksa gitu. Karena harusnya melakukan sesuatu tidak dilakukan. Nah, ini keinginannya aku ingin kerja dengan hati yang senang, hati yang happy ya. Kerja harus happy gitu ya. Nah, ini yang pertama keinginan bekerja happy akan mempengaruhi cara berpikir kita. Gitu. Kemudian berusaha mencintai pekerjaannya. Karena supaya happy, pekerjaan yang kita lakukan itu harus kita cintai, harus senang dengan pekerjaan kita. Kemudian senang jika hasil kerjanya baik, ya artinya kalau grafiknya peningkatannya produktivitas itu tinggi berarti atau naik kita ini senang gitu, ya. Terus kemudian melihat tugas sebagai amanah, ya. Nah, tugas ini sebagai amanah kita tidak merasa berat, tetapi kalau tugas ini kita anggap sebagai beban, nah itu, ya. Kenapa tugas ini diberikan kepada kita? Karena kita dipercaya kan gitu, ya. Kemudian menjauhkan pikiran-pikiran negatif, ya. Kemudian kesulitan dianggap tantangan yang menyenangkan. Jadi karena kepingin di tempat kerja ini senang, ya selalu senang. Sementara di tempat kerja itu banyak tantangan-tantangan. Nah, kita setting pikiran kita bahwa kita menganggap tantangan itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu tertantang ya diri kita untuk melakukan hal yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kemudian kita juga laten ya dan sabar, kemudian bekerja dengan hati yang legowo atau ikhlas tadi. Jadi sangat terkait gitu ya, terutama keikhlasan ini diperlukan ya. Kemudian yang keempat, ingin mendapatkan rezeki yang barokah. Ya. Jadi kalau kita ini ditanya, ya siapapun orangnya kalau ditanya, apakah yang ingin kita bawa pulang itu bentuk rezeki halal atau haram, barokah atau tidak? Pasti semua orang akan berharap mendapatkan atau membawa pulang itu rezeki yang barokah. Nah, keinginan mendapatkan rezeki barokah itu memang harus pikiran kita memang harus menganalisa. Ya, gaji barokah itu asalnya dari mana gitu. Nah, gaji barokah itu salah satunya kalau kita mengerjakan kegiatan atau pekerjaan itu dengan semangat tinggi. Nah, sehingga hasil kerja kita baik, maka upah atau rezeki yang kita terima itu bernilai atau statusnya menjadi barokah gitu. Jadi memiliki prinsip hidup yang kuat itu maksudnya ya berpegang teguh bahwa saya pulang harus membawa rezeki yang halal, rezeki yang barokah untuk menghidupi keluarga saya. Nah, ini dipegang prinsip itu gitu. Ya, kemudian hanya rezeki barokah yang bisa membuat bahagia. Nah, ini satu pemahaman yang harus dipegang bahwa
hanya rezeki barokah saja yang bisa membuat kita bahagia. Nah, oleh karena kita mempunyai prinsip seperti ini, maka untuk bisa mendapatkan gaji barokah, bekerja dengan maksimal. Gaji barokah didapatkan dengan bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja mengikuti aturan dan prosedur, ya. Kemudian tidak akan berbuat menyimpang. Kebarokahan akan sebanding dengan motivasi kerja. Maksudnya, semakin tinggi motivasi kerja kita, maka tingkat kebarokahan rezeki yang kita terima itu juga akan meningkat. Semakin motivasi kita turun, maka kebarokahan gaji yang kita terima itu juga turun. Bahkan kalau kita malas betul, bisa ya rezeki kita menjadi rezeki yang tidak barokah atau haram gitu. Nah, oleh karena itu, keinginan untuk membawa pulang rezeki yang barokah itu akan memunculkan atau meningkatkan semangat kerja kita. Berkali-kali kenapa saya sangat concern dengan motivasi kerja ini. Karena motivasi kerja itu yang mempengaruhi itu banyak sekali. Dan itu kalau penyebabnya itu muncul dari diri kita sendiri, itu akan relatif stabil gitu. Ya, motivasi itu kalau bisa jangan sampai turun. Meskipun kita ini kena masalah, dimarahi atasan dan lain sebagainya, motivasi itu jangan terpengaruh. Nah, karena supportnya itu dari keinginan-keinginan yang luhur gitu, sehingga bisa membangkitkan semangat kita ini secara stabil gitu, bukan karena ada pimpinan, bukan karena ada reward dan lain sebagainya, tapi keinginan-keinginan luhur inilah yang bisa memberikan support terhadap kemauan kita untuk melakukan kegiatan atau motivasi. Yang kelima, aku ingin menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ya, salah satunya yang membuat gaji kita barokah atau gaji kita ini halal, ya itu salah satunya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya bahwa kita ini di dalam pekerja menerima hak. Ya, hak itu kadang-kadang ya kita ngitungnya itu tidak terlalu teliti gitu ya. Sering-sering juga banyak yang tidak dihitung. Yang dihitung itu yang ada di amplop tiap bulan itu. Gaji itu saja, tetapi fasilitas ya, adanya THR, tunjangan, fasilitas kalau ini jabatannya sudah tinggi, ada perumahan, ada mobil, ada sopirnya ya. Semuanya itu harusnya kita hitung, kita rupiahkan, kemudian kita bagaimana untuk bisa melaksanakan tugas menyeimbangkan itu. Artinya kewajiban itu harus kita laksanakan sebaik mungkin. Nah, keinginan menyeimbangkan hak dan kewajiban itu juga akan memunculkan semangat kerja gitu. Ya. Nah, ini coba kita lihat penjelasannya. Hak dapat dihitung secara kuantitatif. Jadi, hak yang kita terima, apapun yang menurut aturan-aturan yang ada, apakah itu PKB, aturan perusahaan, dan lain sebagainya, itu mudah dikuantitatifkan. Artinya, hak kita ini dalam bentuk uang gaji, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya tidak dalam bentuk uang, ya dari fasilitas lain dan lain sebagainya. Nah, itu kita uangkan itu bisa gitu. Gampang kita hitung, termasuk pesangon, waktu pensiun dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi kewajiban itu sebagian besar itu adalah kualitatif. Ya, kualitatif sehingga kita agak sedikit kesulitan gitu ya. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan? Jadi menghitung-hitung hak yang diterima dulu ya, dihitung secara kuantitatif supaya kita ini bisa membayangkan bahwa oh kita ini ternyata mendapatkan itu sekian ini sehingga saya bisa menghidupi anak istri, bisa menyekolahkan sampai dengan pensiun pun saya masih dapat pensiun lah. Itu semua hak yang diterima. Nah, kewajibannya kapan dilakukan gitu ya. Jadi hak bisa diterima sampai dengan meninggal karena dapat pensiun itu. Tetapi yang namanya kewajiban itu hanya bisa dilakukan saat aktif saja. Nah ini nih, ini yang perlu kita pahami bahwa bahkan kita dalam menjalankan kewajiban itu seringkali turun semangat kita, terus kemudian ada masalah kita ini stres tambah turun lagi gitu. Sementara hak kita ini tetap. Jadi pada saat kita menjadi pegawai tetap gitu ya, gajinya tetap. Tetapi semangat kerja ini bisa seringkali turun.
Nah, supaya kita ini tidak turun, tidak sering naik turun motivasi kita, nah kita memunculkan satu keinginan luhur, yaitu saya kepingin menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, caranya bagaimana? Kalau hak itu mudah dikuantitatifkan, sementara kewajiban itu sifatnya kualitatif. Nah, nanti selalu berpikir bekerja secara maksimal dengan memaksimalkan potensi dan motivasi. Jadi caranya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, karena kita harus menjalankan kewajiban, hak gampang sudah dihitung, tapi kewajiban kan susah. Caranya kita juga harus kualitatif juga. Caranya bagaimana? Ya pokoknya kita ini terus belajar ya untuk meningkatkan potensi kita, kemampuan kita, kemudian dibarengi dengan motivasi yang tetap tinggi. Gitu. Jadi kalau kita ini kepengen hak dan kewajiban itu seimbang, maka motivasi kerja ini harus tinggi. Ya, karena apa? Karena keseimbangan itu akan mempengaruhi gaji kita, ya dan lain sebagainya. Jadi saling terkait. Yang intinya nanti akan memunculkan motivasi kerja atau semangat kerja itu. Ya, jadi intinya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka kita harus memaksimalkan potensi, kita belajar terus, kemudian motivasi itu kita kendalikan, kita kelola supaya posisinya pada posisi stabil tinggi gitu. Kemudian yang keenam, ingin perusahaannya maju berkembang. Jadi kalau kita ini sebagai karyawan yang normal, yang baik, itu kan harus melihat kondisi perusahaannya itu tetap bisa hidup, eksis dan berkembang karena perusahaan ini di mana kita bekerja ini adalah sawah ladang kita untuk mengais rezeki. Jadi kita ini ada perasaan senang ya, ingin supaya perusahaan kita ini tetap maju ya, sehingga nanti kita sampai dengan akhir pensiun perusahaan itu masih ada, masih berkembang, kemudian nanti pada saat kita sudah pensiun kalau kita ini mendapatkan gaji pensiun itu ya tetap aja bisa membayar pensiun. Termasuk kalau kita ini berpikir tentang pegawai negeri yang dibayar oleh negara. Ya tentunya kalau kita ini melihat negara ini semakin maju, utangnya tidak banyak seperti ini, atau bisa turun utangnya negara kita, ini kan jadi senang. Ya, ada kemungkinan ya gaji pensiun itu bisa naik. Tetapi kalau kondisinya itu semakin lama negara ini utangnya makin banyak, makin banyak. Nah, kita ini kan prihatin, gimana caranya? Masa kita ini harus membayar masyarakat ini harus membayar pajak dinaikkan untuk supaya bisa membayari pensiun kita. Ini kan juga secara logika pikiran kita kan ya harus apa ya? Harus berpikir bahwa hal seperti itu kan tidak bagus gitu. Sementara rakyat itu dibebani pajak, ya dipakai untuk membayar kita yang sudah tidak bekerja, ya untuk membayari pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada satu dimunculkan supaya bagaimana perusahaan ini bisa maju. Kalau kita cukupnya pegawai negeri ya, bagaimana negara ini bisa maju. Nah, harusnya kita masing-masing orang, masing-masing pegawai ini bekerja dengan baik supaya negara ini jadi maju. Orangnya yang jadi pemimpin juga orang-orang yang baik. Kita ini tidak tergiur dengan janji-janji dan sesuatu yang membuat kita ini lengah sehingga memilih pemimpin yang juga tidak bagus. Ini perlu dimunculkan di dalam hati kita supaya motivasi kerja ini meningkat. Jadi intinya bagaimana perusahaan ini bisa eksis dan maju. Kalau negara, ya bagaimana negara kita ini bisa eksis terus, tidak ruwet, ya tidak banyak utangnya gitu, ya kita harus bekerja dengan baik. Tentu yang paling penting lagi adalah pemimpin-pemimpin kita harus memiliki keinginan negara ini maju, jangan berkeinginan untuk dirinya sendiri sehingga negaranya itu kacau balau gitu ya. Dan ini penjelasannya kita ya keinginan untuk maju ya perusahaan untuk bisa maju selalu berpikir bagaimana perusahaannya bisa terus maju ya kembali tidak asal kerja ya
senang melihat perusahaannya maju. Jadi senang gitu, jangan malah susah, ini kalau begini nanti ya saya tidak dapat apa-apa umpamanya. Berusaha tidak menjadi bagian dari masalah. Jadi kita jangan sampai justru malah membuat masalah gitu. Kita kerja di mana saja, perusahaan atau instansi, jangan sampai menjadi bagian dari masalah itu, kita pembuat masalah. Kemudian merasa prihatin jika perusahaannya mengalami kesulitan. Jadi kita prihatin, kita lebih tahu tugas dan kewajiban kita untuk bisa selalu loyal kepada perusahaan. Artinya loyal itu setia dan mau ya ikhlas berkorban untuk perusahaan. Nah, salah satu caranya itu memang bagaimana kita mengendalikan motivasi kerja kita, ya. Kemudian selalu siaga pikiran dan tenaga untuk membantu perusahaan atau organisasi. Kepentingan perusahaan menjadi prioritas. Artinya kita ini kalau sudah kepingin perusahaannya maju bahwa kita itu selalu memprioritaskan perusahaan itu. Toh nanti akhirnya begitu perusahaan ini maju, kepentingan diri, kepentingan keluarga ini pasti bisa terpenuhi. Gitu. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketujuh, ingin ya jadi pemecah masalah. Nah ini. Jadi kalau kita ini memiliki satu keinginan di dalam bekerja ini ingin menjadi pemecah masalah, ya kita tahu bahwa perusahaan atau organisasi itu pasti ada masalah-masalah, ya termasuk kegiatan rutin itu juga masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi tidak pernah mau diam, ya orangnya ada saja yang harus kita kerjakan gitu. Kemudian selalu mencari kegiatan, ya tidak mau melihat ada ketidakberesan, ya sesuatu yang tidak beres ini harus segera diselesaikan. Hadir dalam setiap ada masalah, ya. Kemudian berpikir mencari alternatif solusi. Ya. Itu kan kalau orang tidak semangat kerjanya, ya semangat kerjanya tinggi, mana ada mau orang berpikir mencari alternatif-alternatif itu enggak. Nah, karena ada keinginan-keinginan tadi, keinginan perusahaannya maju, keinginan tidak menjadi pembuat masalah, tetapi malah justru menjadi pemecah masalah. Akhirnya semangat kita ini untuk mencari alternatif-alternatif solusi apa yang bisa kita lakukan supaya masalah itu bisa terselesaikan. Tentu ya dibarengi dengan satu semangat atau motivasi. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kalau itu tidak ada motivasi, tidak akan bisa. Seperti ini, mencari alternatif solusi. Kalau tidak punya motivasi, ya untuk apa kan gitu. Nah, karena kita ini kepingin ya masalah-masalah itu bisa diselesaikan, maka kita berpikir ya untuk mencari solusi. Alternatif solusinya bagaimana. Kemudian membuang-buang jauh egonya, ya. Kemudian merasa puas jika mampu menyelesaikan masalah. Jadi bekerja ini sebetulnya salah satu yang kita membuat kita ini semangat yang tinggi kalau kita ini melakukan sesuatu kemudian hasilnya bagus, kemudian kita ini puas gitu. Puas. Dengan kepuasan ini maka semangat itu semakin meningkat gitu. Kemudian yang kedelapan, ingin memuaskan semua pihak. Jadi kita tahu bahwa di satu organisasi atau perusahaan ini ya ada yang namanya stakeholder. Jadi pemegang-pemegang kebijakan seperti itu, ya itu orang-orang yang termasuk di dalam stakeholder gitu, karyawannya, kemudian masyarakat di sekitar, pemerintah, ya kemudian pemegang saham dan lain sebagainya. Itu adalah stakeholdernya. Nah, kita itu memunculkan keinginan-keinginan yang salah satunya adalah saya ingin memuaskan semua pihak di dalam perusahaan ini. Gitu. Akhirnya kita juga terdorong untuk melakukan kegiatan atau motivasi kita tinggi. Gitu. Ya, yang pertama penjelasannya kepuasan stakeholder adalah number one yang diprioritaskan. Skop kecil, ya dari skop kecil dia berusaha memuaskan atasannya, temannya dan bawahannya. Jadi dalam skop stakeholder yang kecil itu kan atasan, teman sama bawahan. Bagaimana kita memuaskan ketiga faktor itu, ya. Kemudian sadar jika tidak bisa kerja sendiri, ya. Jadi kita ini harus bekerja bersama kerjasama supaya
kerjaan di perusahaan itu bisa terselesaikan karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Memiliki prinsip win-win solution, ya apa enaknya gitu bekerja. Kepuasan memacu motivasi kerja, tadi sudah kita. Kunci kinerja adalah motivasi. Ini berkali-kali saya pahamkan, saya ulangi supaya kita ini betul-betul yang namanya motivasi itu sesuatu yang penting gitu. Karena tadi saya katakan sekali lagi bahwa pengaruhnya yang terkait dengan motivasi itu banyak, yang mempengaruhi juga banyak. Nah, kita harus mencari sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi dari keinginan-keinginan kita yang luhur gitu. Jangan sampai kita ini justru malah eh, terjadi demotivasi karena keinginan-keinginan yang mengedepankan ego kita, iri hati, ya, kemudian stres dan lain sebagainya. Itu yang membuat motivasi juga turun. Tetapi kalau kita memunculkan dengan keinginan-keinginan yang luhur, maka motivasi kita akan meningkat gitu. Yang kesembilan, ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, kita hidup ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan Sang Pencipta. Semua yang kita lakukan itu atas izin, atas ridho, atas bantuan Allah. Kalau tidak, ya artinya kita tidak mengkaitkan dengan keberadaan Allah, maka bisa jadi Allah itu tidak ridho. Lah kalau sudah Allah itu tidak ridho, maka apa yang kita lakukan itu pasti juga tidak barokah. Kalau toh itu barokah apa menjadi baik kelihatannya, tapi ini hanya semu ya. Tapi intinya nanti tidak menjadi barokah. Sehingga keinginan untuk mendapatkan ridho Allah, ya izin Allah, ya itu harus melakukan sesuatu pekerjaan yang memang sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan harapannya. Dan kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. Nah, balasan ridho Allah itu kalau kita melaksanakan bekerja ini sebaik-baiknya, ya sesuai dengan SOP-nya, memiliki semangat yang tinggi sehingga hasil kerja kita tinggi. Karena apa? Karena kita ini tahu bahwa bekerja ini bukan hanya gaji yang kita terima, tetapi yang kita terima di dalam melakukan kegiatan kerja ini yang pertama gaji rezeki dari Allah, bagaimana bisa mendapatkan gaji yang barokah, kemudian yang nanti di akhirat akan mendapatkan pahala. Nah, pahala ini yang sebetulnya jauh lebih besar daripada sekedar gaji kita. Gaji kita ini sudah berkali-kali saya sampaikan di video yang lalu bahwa gaji kita ini adalah uang muka saja, ya, uang muka yang diberikan oleh Allah di dunia. Ya, bayaran yang sesungguhnya yang namanya pahala itu akan diberikan nanti pada saat kita di akhirat. Ya, jadi luar biasa. Sehingga dengan memunculkan keinginan untuk mendapatkan ridho Allah, tentu sekaligus akan memunculkan motivasi kita ya untuk melakukan sesuatu. Ya, ridho Allah sangat penting untuk mendapatkan kelancaran semua kegiatan. Sadar bahwa manusia ini butuh Allah, kita ini tidak bisa apa-apa, ya pasti harus dibantu oleh Allah sehingga kita ini mau tidak mau butuh Allah. Banyak berbuat kebajikan ya untuk bisa mendapatkan ridho. Kemudian salah satu sikap penting ya adalah membangun motivasi ini. Artinya kalau kita ini kepingin mendapatkan izin ridho Allah, rezeki kita barokah dan lain sebagainya, ya tentu harus bekerja dengan baik dengan motivasi kita yang tinggi. Sunatullahnya motivasi tinggi, kinerja juga akan tinggi. Jadi itu hukum alam, sunatullah ya. Jadi hukum yang dibuat oleh Allah yang itu relatif konstan, relatif tetap ya. Jadi kalau kita ini ada sunatullah itu pasti umpamanya saja orang hemat pangkal kaya umpamanya saja. Kemudian orang yang rajin pangkal pandai itu kan sunatullah. Orang yang motivasinya tinggi, kinerjanya juga akan tinggi. Itu adalah sunatullah. Tetapi kalau ada hal-hal yang umpamanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sunatullah, nah itu namanya takdir nanti. Jadi Allah itu bisa merubah atau menentukan hasil ya dari apa yang kita usahakan dan itu kuasa Allah, hak prerogatif Allah gitu. Ya. Ridho Allah sangat mempengaruhi seluruh upaya yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita
melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan hal yang baik, yang bernilai ibadah atau tidak, itu sangat mempengaruhi ridhonya Allah. Nah, kalau kita melaksanakan tugas ini dengan baik menurut SOP, kemudian kita niatnya juga sudah betul, kemudian ikhlasnya juga sudah ada, insya Allah Allah akan memberikan ridho. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-10, ingin selalu bersyukur. Jadi ingin selalu bersyukur, itu mensyukuri, ya, mensyukuri nikmat Allah yang kata Pak Ustadz itu kita ini tidak bisa yang mensyukuri semua nikmat itu tidak bisa menghitung dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap ya berprinsip bahwa apapun yang terjadi harus kita syukuri gitu. Itu akan membangkitkan semangat. Gitu. Rasa syukur akan menimbulkan ketentraman, kesenangan, kepuasan dan menjauhkan perasaan negatif ya. Rasa puas sebanding dengan motivasi. Rasa ketenangan, rasa gembira, ya bahagia dan lain sebagainya itu akan sebanding dengan motivasi. Kalau kebahagiaannya tinggi, motivasinya akan ini. Tapi kalau kita ini stres, sumpah dan lain sebagainya, motivasinya juga akan turun gitu. Kemudian memahami bahwa manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Jadi kita ini diberi kekuatan memang potensi macam-macam sehingga tubuh kita ini bisa normal untuk melakukan satu aktivitas. Nah, kewenangan kita oleh Allah itu hanya diberi kamu berusaha. Sudah saya kasih kekuatan, energi dan lain sebagainya. Usaha. Tetapi hasil itu aku yang menentukan. Itu kata Allah begitu. Jadi memahami bahwa manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Jadi kita ini berusaha semaksimal mungkin, hasilnya Allah yang menentukan. Kalau mungkin tidak pas dengan hati kita, nah kita ini harus mensyukuri gitu. Jadi harus mensyukuri bahwa alhamdulillah lah meskipun ini masih seperti ini ya ini yang terbaik untuk saya karena Allah yang tahu gitu ya. Hasilnya hak prerogatif Allah. Jadi kita ini berusaha ya, tetapi hasil hak prerogatif Allah. Kemudian yang terjadi adalah yang terbaik. Nah, Allah tahu persis untuk kita ini ya apa yang terjadi pada diri kita itu Allah tahu dan Allah menskenario ya kejadian itu ya apapun kejadiannya baik jelek dan lain sebagainya yang penting kita sudah berusaha berarti itu adalah kuasa Allah keinginan Allah seperti itu karena kita tidak tahu ya tetapi intinya kita harus yakin bahwa apa yang ditentukan Allah pada diri kita itu adalah yang terbaik ya. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur. Kalau kita ini pandai bersyukur, maka semangat kerja ini akan meningkat. Legowo agar semangat tetap membara. Ya. Kemudian yang ke-11. Ini ada berapa sih ini? Nanti 12 kalau tidak salah ya. Ingin bahagia di masa pensiun. Ya. Ini satu keinginan juga. Jadi pada waktu kita ini masih bekerja, itu mempunyai angan-angan bahwa saya kepingin bahagia nanti pada saat menghadapi masa pensiun ya atau hidup dalam masa pensiun itu gitu ya. Ini apa penjelasannya? Pensiun adalah berhentinya kerja secara formal ya. Kebahagiaan pensiun terkait dengan bagaimana motivasi saat kerja. Maksudnya begini, kita ini kan setelah pensiun ya tidak bekerja tapi dibayar. Nah, kerjanya kapan? Ya pada waktu kita aktif itu. Oleh karena itu, sekarang ini kita harus berpikir bahwa kita ini harus bekerja secara maksimal, motivasi kita tinggi, supaya apa? Supaya bekerja, kewajiban di saat kita aktif ini nanti bisa mengimbangi hak-hak yang kita terima pada saat pensiun. Pensiun itu tidak kerja dibayar dan itu bisa jadi panjang sekali gitu loh. Kerjanya cuma 30 tahun, pensiunnya bisa 40 tahun gitu. Nah, kapan kerjanya? Ya pada waktu kita kita aktif ini. Lah, kalau kita aktif ini males-malesan, malah bikin masalah. Nah, gaji kita pensiun bagaimana kan gitu? Tidak seimbang. Bisa jadi nanti di pensiun itu tidak bahagia. Nah, karena kita kepingin pensiun nanti bahagia, maka sekarang pada waktu masih aktif kita harus bekerja dengan motivasi yang tinggi. Ya, motivasi tinggi berarti seluruh kewajiban bisa seimbang dengan hak ya, yang termasuk setelah kita tidak bekerja. Sudah pensiun tapi masih dibayar nah ini. Ya, berusaha bekerja maksimal saat aktif ya. Kemudian jika saat aktif kerja maksimal, pensiun terasa bahagia.
Ya, karena secara analisa, ya baik itu dianalisa secara matematis maupun secara spiritual, ya, bahwa kalau kita ini bekerja dengan ya potensi dan motivasi maksimal, itu akhirnya kita akan hidup bahagia saat pensiun. Ya. Yang ke-12, reward and punishment bukan nomor satu. Jadi mengatur di dalam keinginan kita tidak menomorsatukan reward and punishment. Ya, perkara itu nomor 3, nomor 4 sih oke, makanya tidak nomor satu. Jadi reward and punishment bukan nomor satu. Artinya kita ini justru malah mengembangkan keinginan-keinginan luhur, bukan hanya berharap reward and punishment yang menjadi motivator kita gitu. Ya karena banyak orang ya di dalam bekerja ini ya motivasinya ya tergerak karena ini external motivation tadi yang dari reward and punishment itu gitu. Jadi kita kalau ada reward tuh semangat, kalau dapat ini semangat, kalau enggak blokro gitu ya. Jadi sangat fluktuatif akhirnya ya. Makanya jangan sampai nomor satu gitu ya. Reward and punishment memang penting, tetapi bukan nomor satu ya. Motivasi yang digerakkan oleh reward and punishment tidak akan bisa stabil ya. Kemudian motivasi naik turun berarti kinerja juga naik turun ya. Sementara gaji itu relatif stabil gitu. Yang tepat ya motivasi harus digerakkan oleh keinginan-keinginan yang mulia tadi. Yang ke-13, ke-13 ini, ingin berusaha berbuat yang terbaik ya. Jadi baik saja tidak cukup, tetapi yang terbaik gitu. Kan? Ini memberikan semangat kalau kita ini tidak hanya baik saja, tetapi kepingin yang terbaik gitu. Ya, tidak mau bekerja setengah-setengah. Ya, ingin hasil yang terbaik. Baik saja tidak cukup. Hasil terbaik harus dibarengi dengan motivasi kerja yang tinggi. Keinginan yang kuat akan mempengaruhi setiap langkah. Ya, harapan tinggi, tetapi sadar bahwa semua hasil akan sangat ditentukan oleh Allah. Tadi supaya kita menghindari rasa kecewa tadi itu, karena kecewa itu nanti kalau tidak bisa terkelola, maka motivasinya akan drop, akan turun gitu. Ya. Kemudian yang ke-14, ingin memahami bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Yang tadi sudah kita singgung sedikit gitu. Jadi keinginan bahwa memahami yang terjadi saat ini yang terbaik akan memberikan semangat kerja yang tinggi karena kecewaan itu tadi bisa dieliminir karena dengan pemahaman itu. Paham bahwa manusia berusaha, Allah yang menentukan hasil. Yang penting sudah berusaha maksimal. Allah mengatur umatnya yang terbaik, artinya dengan mengatur itu bahwa Allah itu memberikan kepada kita yang terbaik. Yang terjadi saat ini adalah terbaik, harus diterima dan disyukuri, ya, menghindari rasa kecewa dan kufur, kemudian mampu mengelola rasa kecewa itu tadi, rasa kecewa dirubah menjadi rasa syukur, ya. Kemudian yang ini mungkin yang terakhir ya. Ya, ingin bekerja bernilai ibadah. Ini sesuatu keinginan yang sangat-sangat mulia, sangat luhur. Jadi keinginan bagaimana kerja dan mohon maaf saya dalam memberikan pelatihan-pelatihan training-training itu sebetulnya arahnya ke sini. Ya, bagaimana kita bekerja selama 8 jam ya di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah. Kalau tidak, artinya kita bekerja itu muspro, tidak banyak hasilnya. Hasilnya hanya uang gaji saja. Itu pun belum tentu barokah gitu. Tetapi kalau kita ini bekerja yang bisa bernilai ibadah, ya tentu untuk bisa bekerja bernilai ibadah kan banyak syarat-syaratnya. Nah, termasuk ya kerja yang dengan semangat tinggi dan lain sebagainya, itu adalah syarat-syarat bekerja supaya bernilai ibadah. Ini akhirnya akan kita ini dapat apa ya manfaat dari berbagai efek dari kerja kita nilai ibadah gitu. Yang pertama ya kita mendapatkan gaji barokah. Kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan, hidup kita ini menjadi tenang, ya. Kemudian ada kemungkinan untuk kita ini bisa meningkat prestasi maupun
gaji kita ya. Kemudian kita masih mendapatkan sesuatu yang besar yang namanya pahala. Nah, ini pahala ini sebetulnya yang menggerakkan kita untuk bisa bekerja dengan baik manakala kita ini yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini kalau bekerja ini adalah ibadah dan semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak pahala. Itu akan membuat kita semangat gitu ya. Kemudian yakin kerja ini adalah bagian dari ibadah. Harus meluruskan niat. Niat kerja ini mulai dari rumah berangkat melangkahkan kaki keluar rumah harus sudah niatnya diatur. Ya Allah, saya berangkat kerja ini karena Engkau ya Allah. Perkara ada tujuan-tujuan lain, kepengen bermanfaat bagi orang lain, kepengen anaknya sekolah, kepengen keluarganya bahagia, tidak masalah itu. Itu adalah keinginan-keinginan yang saya katakan di belakang keinginan utama atau niat utama. Niat utamanya kita melakukan kegiatan adalah karena Allah, lillahi ta'ala. Karena kalau tidak karena Allah, maka ini tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah yang bernilai ibadah. Karena tidak tahu kita niatnya karena siapa. Karena hanya kepingin dipuji oleh bos, kepingin dilihat sama orang, itu kan bukan karena Allah. Tetapi kita ini ya kalau kita ini yakin bahwa yang kita lakukan nanti bisa bernilai ibadah, kita ya harus mengatur yang namanya niat. Setiap pagi berangkat dari rumah itu kita luruskan niat kita bahwa kita berangkat kerja itu karena Allah. Nanti akan ada efeknya gitu loh. Jadi berbeda kalau kita ini bekerja prung berangkat begitu dengan kita niat dulu berhenti kira-kira setengah menit atau ya 10 detik untuk mengatur niat ini. Ya, jadi begitu mau berangkat kita sudah ngatur niat ini, ya Allah, saya ingin berangkat kerja ini, melakukan kegiatan kerja ini karena Engkau ya Allah. Nah, akhirnya pada saat kita ini di jalan, di tempat kerja nanti, kita terkawal karena kita ini terngiang-ngiang dengan niat kita bahwa kita ini kerja untuk ibadah. Nah, kalau ibadah kan tidak mungkin melakukan sesuatu yang melawan ya eh, apa? Apakah itu peraturan perusahaan atau peraturan agama. Jadi enggak, karena apa? Niat kita sudah menjalankan ibadah gitu. Kemudian taat pada aturan, ya. Urusan kerja bukan urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat, kita yakini gitu. Kemudian kerja dengan motivasi yang tinggi supaya hasil kerjanya bagus. Kerja dapat rezeki dan pahala. Jadi tidak hanya rezeki saja, tetapi pahala. Tetapi sebaliknya, kalau kita bekerja tidak baik, tentu yang kita dapatkan rezeki yang tidak barokah dan siksa di akhirat nanti. Ya, tapi kalau kita bekerja baik, ya semangat tinggi, maka yang kita dapatkan rezeki yang barokah dan nanti di akhirat dapat pahala masuk surga. Kemudian kerja ini memang harus ikhlas, sekali lagi bahwa keikhlasan dalam kita melakukan kegiatan itu menjadi tolok ukur, ya menjadi penentu, ya kita sudah niat, sudah ikut aturan dan lain sebagainya, tetapi ternyata belakangan kita ini tidak ikhlas gitu, ya itu bisa dicoret itu, yang salah semua, jadi tidak sah gitu ya. Jadi kita ini kerja ya pada akhirnya harus ikhlas gitu ya. Ikhlas itu berharap hanya kepada Allah dan mau menerima apa yang terjadi. Itu namanya ikhlas. Ya. Kesimpulannya, ini yang terakhir kesimpulannya, motivasi adalah faktor penting penentu kinerja. Motivasi bisa dipengaruhi eksternal maupun internal. Ya, internal itu keinginan mulia yang kita bahas ini. Kemudian pengaruh internal bisa kita kendalikan sendiri. Jadi kalau keinginan internal motivation itu bisa kita kendalikan karena kesadaran dari diri kita muncul dari diri kita. Tetapi kalau itu dari luar, kan nggak bisa kita mengendalikan, ya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya naik turun. Tetapi kalau kita ini kendalikan motivasi kita dari internal, insya Allah karena kita sendiri yang mengatur, yang mengelola, maka bisa relatif tinggi. Kemudian keinginan-keinginan mulia perlu diintensifkan agar motivasi kita stabil tinggi. Jadi keinginan-keinginan yang saya tulis tadi itu sebetulnya harus dikembangkan, dimunculkan dari masing-masing karyawan yang tidak tahu, yang belum tahu bagaimana caranya memunculkan keinginan mulia, keinginan luhur, ya justru malah dari
materi ini nanti kita bisa memunculkan keinginan-keinginan itu. Saya yakin semua karyawan pegawai kepingin mendapatkan gaji yang barokah. Kepingin nanti ya kegiatan selama 8 jam ini dicatat sebagai kegiatan ibadah, dinilai sebagai nilai ibadah. Dan yang terakhir tentu ya harapannya supaya nanti pada saat di akhirat itu diberikan pahala banyak sehingga kita bisa masuk surga. Kemudian kinerja berbanding lurus dengan motivasi. Artinya begitu motivasi tinggi maka kinerja juga tinggi. Kalau kinerja motivasi rendah, kinerjanya juga rendah begitu. Motivasi dengan keikhlasan tinggi membawa ke tingkat kepuasan diri. Jadi kalau kita ini ikhlas dan lain sebagainya itu puas di dalam hati kita sehingga happy, kerasan di tempat kerja, senang melakukan kegiatan kerja. Kemudian yang terakhir, motivasi erat kaitannya dengan spiritualitas. Ya, jadi hal-hal yang terkait dengan keberadaan Allah itu akan memudahkan ya atau ada kaitannya erat dengan motivasi. Ya, sahabatku, ya banyak sudah yang saya sampaikan tentang keinginan luhur yang membuat motivasi menjadi meningkat ya secara stabil ya continue bahkan maksimum gitu supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, kemudian nilai ya pekerjaan kita adalah bernilai ibadah yang akhirnya kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan yang kita cari yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ya, ini ada pesan ini. Kok ada pesan ini? Pesan untuk leader ini ya. Kinerja sangat tergantung dua faktor, yaitu potensi dan motivasi. Untuk meningkatkan kedua faktor tersebut yang efektif dengan cara training ya. Ya, kemudian banyak model training yang bisa kita lakukan tergantung pada kebutuhan. Ya, SDM adalah aset yang paling tinggi nilainya di dalam organisasi. Ini pesan untuk para leader sehingga harusnya human oriented ya. Jadi harus fokus pada bagaimana meningkatkan kinerja daripada sumber daya manusia. Sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa atau semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian untuk membangkitkan semangat atau motivasi kerja kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.